Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me. Bos Ducati balas sikap Bagnaia yang sangat menuntut sementara Marc Marquez dibebaskan untuk menggila. Manajer olahraga tim Ducati Corse, Davide Tardozzi, mengakui sedang memiliki masalah dengan Francesco Bagnaia. Francesco Bagnaia nyatanya masih dipusingkan dengan setelan motor yang dianggap belum sesuai sampai seri keempat MotoGP 2025. Bagnaia untuk kesekian kalinya harus melihat kejayaan yang dicatatkan oleh rekan setimnya, Marc Marquez. Secara keseluruhan dalam sesi untuk mencari putaran tercepat, Bagnaia baru sekali lebih baik daripada Marquez. Momen tersebut terjadi pada sesi latihan MotoGP Qatar 2025. Saat itu keunggulan Bagnaia pun sangat tipis atas Marquez yakni dengan selisih 0,022 detik saja. Selebihnya, Marquez selalu unggul dominan atas Bagnaia dalam hal kecepatan. Tardozzi mengakui sulit untuk menemukan solusi untuk kesulitan Pecco dalam waktu dekat. Orang nomor 3 di garasi Ducati itu menyebut bahwa hal tersebut menjadi masalah bagi timnya Francesco Bagnaia. Dia menyebut Bagnaia bukan merupakan pembalap yang mau beradaptasi dengan motornya jika tidak sesuai dengan gaya membalap. Maka dari itu, Ducati harus memberikan setelan motor yang tepat kepada Bagnaia. Tergantung pada kami untuk memberinya motor yang tepat, kata Tardozzi kepada Tente Sports dilansir via Corse di Moto. Pecco sangat menuntut soal setup. Dia bukan orang yang mau berada di belakang stang motor yang tidak sesuai dengan gaya berkendaranya. Ini menjadi masalah bagi timnya, ujar Tardozzi. Tardozzi kemudian membalas sikap dari sang pembalap dengan menyarankan Bagnaia sendiri harus bisa mengatasi masalahnya. Kami masih memiliki masalah dengannya, dengan keseimbangan motor, dengan tangki yang kecil, kata Tardozzi. Hal itu menimbulkan beberapa masalah. Sudah seperti itu sejak mereka memperkenalkan balapan sprint. Tetapi Pecco harus berpikir bahwa dia adalah seorang juara, dia harus mengatasi masalahnya, tutur Tardozzi. Itu adalah sesuatu yang harus kami kerjakan bersamanya. Tidak memikirkan masalah, tetapi mengelolanya. Ducati EP25 memiliki banyak kelebihan. Dia harus memanfaatkannya, ujar Tardozzi. Sementara itu, Tardozzi menjelaskan bahwa Ducati memberikan kebebasan penuh untuk Marc Marquez. Marc tahu bahwa dia harus memenangi kejuaraan. Pertama, biarkan dia menang kemudian biarkan dia melakukan apa yang diinginkan, kata Tardozzi. Saya pikir kami memiliki dua pembalap hebat dan kami sangat senang saat ini. Marc hari ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia berkembang dari tahun ke tahun dan akan menakutkan untuk 4 atau 5 tahun ke depan, ujar Tardozzi. Sementara itu, duet Marc Marquez dan Francesco Bagnaia bikin Davide Tardozzi semeringah. Begini kata sang manajer Ducati. Manajer Ducati, Davide Tardozzi mengakui memiliki 2 juara dunia di timnya adalah hal yang luar biasa. Ducati kembali tampil mendominasi kompetisi MotoGP 2025, pabrikan asal Eropa itu sukses meraih kemenangan secara beruntun. Pembalap dari tim utama mereka, Ducati Lenovo yakni Marc Marquez dan Francesco Bagnaia mendominasi podium. Marquez tercatat telah menang 4 kali pada sesi sprint race dan 3 kali pada balapan utama. Sementara Francesco Bagnaia berhasil memenangi 1 seri balapan utama dan mengumpulkan posisi podium di beberapa seri lainnya. Dominasi Ducati Lenovo ini tentu membuat manajer tim mereka, Davide Tardozzi semeringah. Ia tentu menikmati setiap kemenangan yang diraih timnya, tapi menurut Tardozzi yang lebih membuatnya bahagia adalah kombinasi dua pembalap mereka musim ini. Tardozzi mengakui senang memiliki 2 pembalap hebat layaknya Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Saya akan mengatakan bahwa 11 gelar juara dunia di atas podium tidak datang setiap hari, jadi itu adalah sesuatu yang saya nikmati setiap hari. Tapi yang paling membuat saya bahagia bukan hanya memiliki 2 juara seperti Pecco dan Marc, tapi juga memiliki 2 orang yang luar biasa seperti Pecco dan Marc, ujarnya. Tardozzi lantas menuturkan bahwa kedua pembalap itu memiliki sikap yang profesional. Meski saling bersaing, keduanya melakukan tugas dengan baik dan terus berkolaborasi untuk pengembangan motor Ducati. Saya telah melihat kesopanan dan daya saing yang mereka miliki satu sama lain dan dengan tim. Saya telah melihatnya dengan Pecco selama bertahun-tahun. Saya pikir itu adalah sesuatu yang tetap berada di dalam tim, sulit untuk dilihat dari luar. Namun kami yang berada di dalamnya membicarakannya dengan penuh antusiasme karena mereka adalah 2 orang yang sangat profesional.
Mereka tahu betul bahwa di lintasan, masing-masing harus melakukan tugasnya sendiri-sendiri. Tetapi saya melihat bagaimana mereka terus berkolaborasi untuk mengembangkan motornya dan itu sangat penting. Saya pikir itu adalah sesuatu yang juga diwariskan Gigi kepada kedua orang itu sejak awal, terang Tardozzi. Keberadaan Marc Marquez di Ducati memang membuat tim tersebut makin kuat. Meski sempat ada isu bahwa Bagnaia sedikit terpinggirkan, Ducati memastikan bahwa mereka memberikan dukungan yang sama pada semua pembalap. Di sisi lain, Bagnaia sendiri terus fokus meningkatkan diri dan berusaha tampil lebih baik. Sementara itu, pujian Marquez dan Bagnaia beri efek ke tim Tech 3 walau podium finales dibatalkan. Pujian diberikan oleh dua pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia terhadap kecepatan motor KTM dalam balapan MotoGP Qatar 2025. Marquez dan Bagnaia sama-sama sempat diasapi oleh pembalap Red Bull KTM Tech 3, Maverick Vinales. Vinales bahkan juga sempat memimpin balapan walau akhirnya harus sirna saat balapan menyisakan 6 putaran karena kesalahan setelah melebar di tikungan. Sayangnya, podium kedua Vinales digagalkan karena dianggap telah melanggar tekanan ban. Top Gun akhirnya dikenai sanksi penalti 16 detik yang membuatnya hanya finish di urutan ke-14. Meski begitu, Vinales yang sempat naik podium mendapatkan pujian dari Marquez dan Bagnaia. "Sial, motor Anda sangat cepat di lintasan lurus, luar biasa. Start Anda juga luar biasa," ujar Marquez kepada Vinales. Bagnaia juga kagum dengan mengatakan, "Turbulensi sangat buruk ketika Anda berkendara di belakang KTM," ujarnya. Marquez kembali menanyakan kepada Vinales yang terlihat lebih baik. "Anda bisa menyalip lebih baik dengan motor ini, bukan?" ujar Marquez. Sementara Vinales menjawab dengan tidak membantah ucapan Marquez, KTM 2 kali lebih cepat, juga sangat stabil saat mengerem. Pujian dari dua juara dunia MotoGP itu membuat bos Tech 3 yakni Hervé Poncharal juga merasa terkejut dan kagum. "Saya kagum mendengar kata-kata pujian dari Marc dan Pecco, karena mereka adalah dua pembalap yang paling sukses di lintasan," kata Poncharal, dilansir dari GP1. "Mereka mengendarai motor terbaik, namun mereka masih berbicara sangat positif tentang KTM." Mereka, Marquez dan Bagnaia, juga kagum dengan betapa cepatnya Maverick bisa membuka gas dengan kecepatan penuh. "Namun yang paling mengejutkan mereka adalah mesin kami," ujar bos tim asal Prancis tersebut. Poncharal menyebut pujian tersebut memberikan efek terhadap kepercayaan diri untuk KTM yang tengah lesu. Pasalnya, dua pembalap dari tim pabrikan KTM yakni Pedro Acosta dan Brad Binder masih belum bertaji sampai seri keempat MotoGP 2025. "Saya rasa KTM memiliki mesin yang paling kuat saat ini. Kontrol peluncuran kami juga bekerja dengan baik," ucap Poncharal. "Hal ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Dan fakta bahwa KTM RC16 menciptakan turbulensi yang kuat juga memiliki keuntungan karena mengganggu pembalap di belakang Anda," ujar Poncharal. Sementara itu, Francesco Bagnaia temukan sesuatu yang hilang. Francesco Bagnaia masih harus berjuang untuk finish terdepan di MotoGP 2025. Di MotoGP Qatar, Pecco mulai capai bentuk terbaik, temukan sesuatu yang hilang. Francesco Bagnaia baru sekali juara di MotoGP 2025, dari 3 balapan utama yang sudah digelar. Bagnaia baru juarai MotoGP AS, itu pun setelah insiden Marc Marquez terjatuh. Marc Marquez tak dipungkiri jadi saingan Francesco Bagnaia di Ducati. Bagnaia yang mendominasi dalam beberapa musim terakhir, sedang kesulitan mengejar sang rekannya itu. Ada yang bilang, Bagnaia masih belum klop dengan motor barunya, Ducati Desmosedici EP25. Rider asal Italia itu pun beberapa kali mengeluhkan kalau ada yang hilang. Francesco Bagnaia memulai gelaran MotoGP Qatar 2025 dengan oke. Dirinya finish kedua di sesi praktis, punya peluang raih pole untuk sprint race dan balapan utama nanti. Dari FP1, saya merasa sangat baik. Saya masih kehilangan sesuatu, tapi kami sudah menemukannya, jelasnya dilansir dari Crash. Kami melakukan sesuatu yang lebih membantu saya untuk berbelok lebih baik. Saya senang dengan kecepatan motor dan dengan kedua ban, tambahnya. Diyakini, Francesco Bagnaia masih tertinggal dari Marc Marquez perihal pengereman. Sirkuit Lusail yang sedikit berdebu, membuatnya turut harus pintar memilih ban demi menjaga asa kembali jadi pemenang. Memang benar, kondisi sirkuit masih tidak mudah dan semoga lebih membaik. "Kami akan memutuskan pakai ban belakang apa nanti," katanya. "Saya selalu finish di 3 besar. Kami harus menjaga konsistensi ini dan terus menjadi lebih baik," tutup pemenang MotoGP Qatar 2024 itu.